Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ahmad dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Langsung saja kita masuk ke pokok materinya, yaitu yang pertama ada pengertian pemasaran, yang kedua ada tingkat pemasaran, yang ketiga ada saluran pemasaran, yang keempat ada konsep dalam pemasaran, yang kelima ada tujuan dalam pemasaran, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan konsep pemasaran. Yang terakhir ada kendala-kendala dalam pemasaran. Langsung saja kita langsung masuk yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Ialah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Asal kata pemasaran adalah disebut dengan market. Apa yang dipasarkan itu ialah barang dan jasa. Pemasaran barang tidak berarti hanya menawarkan barang ataupun menjual, tetapi lebih daripada itu. Sedangkan menurut Westanto, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pamdel maupun pembeli potensial. Yang kedua di situ ada tingkat pemasaran. Yang pertama itu ada pada tingkat pimpinan pemasaran adalah penekanan pada analisis struktur pasar, orientasi dan dukungan pelanggan serta memposisikan perusahaan dalam pengawasan rantai nilai atau disebut dengan value chain. Yang kedua ada pada tingkat bisnis atau SBU atau strategi bisnis unit. Pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Yang ketiga ada pada tingkat operasional, ini berarti marketing in attention. Pada petugas harus melaksanakan berbagai taktik marketing mix, mencari kombinasi dan bauran yang paling maksimal. Selanjutnya ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah lembaga yang saling berkaitan untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan untuk dikonsumsi. Saluran pemasaran ini sangat penting bagi produsen, sebab produsen tidak akan sanggup menyalurkan hasil produksinya sampai ke rumah konsumen. Adapun fungsi saluran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian informasi, yaitu tentang keadaan lapangan, adanya saingan, dan penerimaan konsumen selera konsumen. Yang kedua ada penyaluran, yaitu penyaluran dapat mengadakan promosi yang turut membantu kelancaran pemasaran atau prosedur menyelenggarakan promosi sendiri yang sangat membantu usaha penyalur. Yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh penyaluran dengan pihak konsumen tentang harga atau sistem penyaluran. Yang keempat ada pembiayaan. Dilakukan sendiri oleh penyaluran dan dapat beberapa hal dapat bekerja sama dengan prosedur dengan menyediakan kredit perdagangannya. Yang kelima ada unsur resikonya, yaitu dipikul sendiri oleh pihak penyalur kecuali ada pinjaman khusus dalam hal barang kadaluarsa atau barang rusak. Yang keenam ada sistem penggudangan. Sistem penggudangan barang dilaksanakan oleh pihak penyalur. Yang terakhir ada sistem transportasi, yaitu dibawa langsung oleh pihak penyalur atau diantar sesuai perjanjian antara produsen dan penyalur.
Selanjutnya ada konsep dalam pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya pun murah. Yang kedua ada konsep produk, yaitu konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri baik. Yang ketiga ada konsep penjualan, yang mana konsep penjualan itu berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat ada konsep pemasaran, yaitu konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi tersendiri, penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima ada konsep pemasaran sosial, yang mana pada konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan tetap melestarikan atau mengingatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang terakhir ada pemasaran global, yang mana pemasaran global sendiri mengatakan manajer eksekutif berupaya memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam pemasaran. Selanjutnya ada tujuan dalam pemasaran, yaitu tujuan dalam pemasaran ada marketing objektif adalah apa yang dicapai oleh perusahaan melalui bagian pemasaran. Apabila kepuasan konsumen tersebut terpenuhi, maka hasil penjualan produknya akan meningkat dan akhirnya tujuan pemasaran dapat tercapai, yaitu perolehan laba. Selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan dalam konsep pemasaran. Yang pertama ada kelebihan konsep pemasaran, yaitu ada dengan menerapkan konsep pemasaran, kita memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan meyakini bahwa masyarakat akan puas terhadap apa yang diberikan kita. Dengan konsep seperti ini, pelanggan akan kembali untuk membeli kepada kita. Yang kedua ada sangat mudah dalam memikat hati pelanggan, yaitu karena dengan konsep pemasaran kita menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan, tidak hanya asal menawar saja, tetapi juga mengambil hati pelanggan. Yang ketiga ada pemasaran yang terkoordinir. Maksudnya kita tidak akan memiliki stok berlebihan lagi karena kita menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keempat ada dalam hal modal, yaitu tidak diperlukan modal yang besar seperti pada konsep penjualan karena kita sudah memiliki pasar sasaran target kita. Yang terakhir ada image di mata masyarakat akan berbeda dibandingkan menggunakan konsep penjualan, yaitu karena dengan konsep pemasaran ini pelanggan tidak akan merasa dibohongi ataupun ditipu oleh kita.
karena kita memberikan kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya ada kelemahan konsep pemasaran. Yang pertama itu ada penyebaran sangat minim. Yang kedua ada persaingan yang sangat kuat. Yang ketiga ada susah untuk berinovasi. Yang terakhir ada perlu banyak relasi. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam pemasaran. Yang pertama ada perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Yang kedua ada target pasar yang terlalu lebar. Yang ketiga ada target pasar yang salah. Yang keempat ada tidak melaksanakan bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix secara optimal. Yang kelima ada masalah pemasalahan yang dipengaruhi oleh harga. Yang keenam ada sasaran dan tujuan kurang tepat. Yang ketujuh ada jumlah pemasok yang tidak mencakup. Yang ke-8 ada manajemen yang tidak terorganisir. Yang terakhir ada rencana finansial yang tidak diatur secara matang. Yaitu ada kendala dengan eksternal. Yang pertama ada tekanan-tekanan persaingan. Yang kedua ada kekurangan informasi yang akurat dan top update. Yang ketiga ada dumping dan anti-dumping. Yang keempat ada masalah pada lingkungan kebudayaan. Yang kelima ada timbulnya rasa persaingan ataupun lingkungan saing. Yang keenam kekurangan dan tidak meneliti bahan mental yang dibutuhkan. Sekian dari saya. Apabila ada penyalahan kata dalam mempresentasikan ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.